Sorotan berikutnya, Saudara. Lembaga Perlindungan Anak (NTT) meminta polisi untuk mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus asusila ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama. Untuk kasus hukumnya, Kompolnas sebagai pengawas akan memastikan tersangka dihukum seberat-beratnya. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila. Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 dewasa. Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta polisi untuk mendalami adanya dugaan korban lain dari aksi ex-Kapolres Ngada tersebut. Ketua LPA NTT, Veronica Atta, menilai korban biasanya malu untuk mengungkapkan peristiwa seperti ini, sehingga Veronica meminta kepolisian menggali lagi informasi adanya dugaan korban lain. Kami juga dari LPA NTT mengharapkan supaya dari Mabes Polri dan Polda NTT untuk bisa lebih secara serius dan lebih secara mendalam untuk mencari lagi informasi, menggali lagi informasi lebih jauh untuk bisa mendapatkan korban-korban yang lain. Supaya tindakan ini memang benar-benar harus benar-benar tuntas untuk bisa diselesaikan. Kasus pelecehan seksual ini jadi sorotan, apalagi dilakukan oleh oknum polisi yang seharusnya memberi rasa aman. Kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala menilai tersangka bisa diberikan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Ya, saya kira semua tidak keberatan ya kalau dikenakan pasal yang bersifat pemberatan ya. Mengapa? Karena sebagai polisi seharusnya dia melindungi, mengayomi, melayani. Maka seyogianya pula kemudian ketika dia mengingkari hakikat itu, maka kemudian dia dikenakan hukuman lebih berat daripada kalau hal yang sama dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi jika itu misalnya berupa hukuman penjara 10 tahun misalnya, maka kalau kemudian dijadikan 15 tahun, 20 tahun itu lebih berat karena penegak hukum ya? Betul. Terkait hukuman maksimal, Kompolnas sebagai pengawas akan memastikan tersangka dihukum seberat-beratnya. Anggota Kompolnas, Yusuf Warshim, menilai peristiwa ini sangat memalukan. Yang penting proses ini kami pastikan bahwa ini benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel. Ini kami sebagai pengawas, ini dulu harus kita pastikan. Baru yang kedua, ini kan peristiwa tadi sudah sangat begitu dirilis ya, tentu sangat memalukan gitu. Makanya apa yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat di NTT itu sangat menggugah itu, bahwa ini perlu diberikan ancaman seberat-beratnya. Maksimal ya, karena kejahatannya luar biasa. Ini harus kita kawal, Audrey, karena korbannya itu lebih banyak adalah anak. Ini harus kita kawal. AKBP Fajar kini ditahan di Bareskrim Polri. Selain kasus pelecehan, AKBP Fajar juga terjerat kasus narkoba. Rencananya, sidang etik AKBP Fajar akan digelar Senin 17 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.